Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar dari surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama pelan-pelan ya. Silahkan nanti bisa sambil berlatih untuk mencoba kira-kira ini membacanya bagaimana. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ats-tsana'u 'alallahi bi sifatihi allati kulluha awsafu kamalin wa bi ni'amihi dzahirati wal batinati ad-diniyati wad dunyawiyati wa fi dhimnihi amrun li ibadihi ayyahmaduhu fahuwal mustahiqu lahu wahdahu wa huwa subhanahul munsyi'u lil khalqi al-qaimu bi umurihim al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi wa li awliyaihi bil imani wal amali sholihi. Kita artikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Allah itu adalah Rabb-nya alam. Alam ini adalah ma siwa Allah, apa saja yang selain Allah. Alam ini adalah makhluk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ini, alhamdulillahi rabbil alamin ini adalah ats-tsana'u, sanjungan, alallahi, atas Allah, bi sifatihi, dengan sifat-sifatnya, allati, yang kulluha, semua sifatnya itu, awsafu kamalin, sifat-sifat kesempurnaan, wa bi ni'amihi, dan dengan nikmat-nikmatnya, adz-dzahirati wal batinati, yang lahir dan yang batin, ad-diniyati wad dunyawiyati, yang bersifat diniyah maupun duniawiyah. Wa fi dhimnihi, dan di dalam kandungannya, amrun, ada perintah, li ibadihi, terhadap hamba-hambanya, an yahmaduhu, agar mereka memujinya. Fahuwa, maka dia Allah itu al-mustahiqu, yang berhak, lahu, terhadapnya, wahdahu, semata, wahuwa, dan dia Allah subhanahu, yang maha suci, itu al-munsyi'u, yang menciptakan, lil khalqi, bagi makhluk, pencipta bagi makhluk, al-qaimu, pengurus, bi umurihim, urusan-urusan mereka, al-murabbi, pemelihara, li jami'i, terhadap, untuk seluruh khalqihi, makhluknya, bi ni'amihi, dengan nikmat-nikmatnya, wali auliyaihi, dan bagi wali-walinya, bil imani wal amali sholihi, dengan iman dan amal soleh. Kita ulangi. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, ayat ini, ayat alhamdulillahi rabbil alamin ini, ats-tsana'u 'alallahi bi sifatihi allati kulluha awsafu kamalin, adalah sanjungan bagi Allah dengan sifat-sifat Allah yang semuanya itu adalah sifat-sifat kesempurnaan.
wa bi ni'amihi dzahirati wal batinati, dan dengan sebab nikmat-nikmatnya yang lahir maupun yang batin, ad-diniyati wa dunyawiyati, yang bersifat diniyah, nikmat yang berupa iman misalnya gitu, dan juga yang bersifat duniawi berupa harta, berupa kesehatan. Wa fi dhimnihi amrun li ibadihi ayyahmaduhu, dan di dalam kandungannya, dalam kandungan ayat ini ada perintah bagi hamba-hambanya untuk memuji Allah. Jadi tidak hanya sekedar kabar ini, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, pemelihara, Robnya alam. Itu tidak hanya sekedar kabar, tapi ada perintah terhadap hamba-hamba Allah untuk memujinya. Fahuwal mustahiqu lahu wahdahu, maka dia Allah itu yang berhak untuknya semata, yang berhak untuk ditujukan segala pujian itu kepadanya semata. Wa huwa subhanahu al-munsyi'u lil khalqi, dan dia Allah yang maha suci itu adalah pencipta bagi makhluk, al-qaimu bi umurihim, pengurus terhadap urusan-urusan mereka, al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi, dan pemelihara bagi seluruh makhluk Allah dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian wali auliyaihi bil imani wal amali sholihi, dan juga pemelihara bagi makhluk Allah yang merupakan wali-wali Allah dengan iman dan amal soleh. Selain diberi nikmat-nikmat, juga ditambah dengan nikmat yang lainnya berupa iman dan amal soleh. Ini ayat yang kedua. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Ar-Rahimi bil mu'minina. Wa humasmani min asma'illahi ta'ala. Ar-Rahman yang maha pemurah atau pengasih, itu alladzi, zat yang wasiat, mencakup, meluasi, ini mencakup, rahmatuhu, rahmatnya, jami'al khalqi, seluruh makhluk. Ar-Rahimi, sedangkan Ar-Rahim yang maha penyayang itu bil mukminin, terhadap orang-orang yang beriman. Wahuma, dan keduanya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu ismani, dua nama, min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah Ta'ala. Ar-Rahman alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Jadi Allah punya nama dan sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu yakni Allah yang rahmat Allah itu mencakup seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah Allah yang memiliki rahmat, yang rahmatnya itu khusus untuk orang yang beriman saja. Wa humasmani min asma'illahi ta'ala, dan keduanya merupakan nama yang termasuk dari al-asmaul husna, ini nama-nama Allah Ta'ala. Ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yang menguasai atau merajai, yaumiddin hari pembalasan. Wa huwa subhanahu wahdahu maliku yaumil qiyamati. Wa huwa yaumul jazai alal a'mali. Wa fi qiraatil muslimi li hadhil ayati fi kulli raq'atin min sholawatihi tadhkirun lahu bil yaumil akhiri wa hathun lahu alal isti'dadi bil amali sholihi wal kafi anil ma'asi was sayyiati
Wa huwa subhanahu, dan dia Allah yang maha suci, wahdahu semata, yang maha suci hanya Allah saja, itu adalah maliku yaumil kiamati, penguasa hari kiamat. Boleh kita baca maliku yaumil kiamati atau malikun yaumal kiamati. Dia Allah yang maha suci semata, itu penguasa yang menguasai hari kiamat. Wa huwa yaumul jazai, dan dia di sini adalah yaumul qiyamah, itu adalah yaumul jazai, hari pembalasan alal a'mali, atas amal-amal. Wa fi qiraatil muslimi, wa fi, dan di dalam qiraatil muslimi, pembacaan seorang muslim, lihadhil ayati, terhadap ayat ini, fi kulli, dalam setiap rokaat, min sholawatihi, dari solat-solatnya, tadhkirun lahu, ada pengingat baginya, bil yaumil akhiri, dengan hari akhir, wahatun, dan ada anjuran, lahu baginya, alal isti'dadi, untuk mempersiapkan diri, bil amalis sholihi, dengan amal soleh, wal kafi, dan menahan diri, anil ma'asi, dari maksiat-maksiat, wasayyiati, dan keburukan-keburukan. Kita ulangi, wa huwa subhanahu wahdahu maliku yaumil qiyamati, dan dia Allah yang maha suci semata, itu adalah yang menguasai hari kiamat. Wa huwa yaumul jazai alal a'mali, dan dia hari kiamat itu adalah hari pembalasan atas amal-amal. Wa fi qiraatil muslimi li hadhil ayati, dan di dalam pembacaan seorang muslim terhadap ayat ini, dan di dalam perbuatan seorang muslim dalam membaca ayat ini, fi kulli raqatin min sholawatihi, dalam setiap rakaat dari sholat-sholatnya, itu tadhkirun lahu bil yaumil akhiri, ada pengingat baginya, merupakan pengingat baginya akan hari akhir. Wa hathun lahu alal isti'dadi bil amali sholihi, dan merupakan anjuran baginya untuk mempersiapkan diri dengan amal soleh, wal kafi anil ma'asi wasayyiati, dan menahan diri dari maksiat-maksiat dan keburukan-keburukan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum.